THR cair. Wah, senyum langsung merekah, dada membusung mendadak merasa jadi sultan. Tapi anehnya, baru juga H+7 lebaran, dompet udah butuh diinfus. Nunggu gaji bulan depan rasanya lebih lama dari nungguin antri masuk tembok ratapan. Kenapa siklus miskin berjamaah ini selalu terulang ya setiap tahun? Sini-sini gue jelasin. Bulan Ramadan itu sebenarnya kedok dari festival inflasi nasional. Tiket pesawat harganya naik ngajak berantem. Harga daging sapi mendadak seharga skincare. Bahkan harga sirup aja ikutan naik kasta kayak sawit. Di tengah kepanikan harga ini, turunlah pahlawan bernama THR. Sayangnya, banyak yang langsung kena ilusi nih. Merasa tajir melintir, padahal bulan depan keuangannya langsung acak-acakan. Kenapa suntikan dana THR malah bikin bangkrut? Coba kita bedah ya pakai kacamata akuntansi. Anggap aja diri kita ini adalah sebuah entitas bisnis. Gaji bulanan itu adalah revenue alias omset. Takdir omset ini emang untuk dihabiskan ya, demi fixed cost kayak bayar kosan, cicilan, dan juga makan warteg. Nah, THR ini beda kasta. Dalam akuntansi, THR itu bisa diibaratkan kayak retained earnings, alias laba ditahan. Bahasa gampangnya nih, ini murni keuntungan bersih setelah banting tulang setahun penuh. Kesalahan paling fatal kelas menengah adalah laba bersih ini malah dibakar murni untuk biaya operasional hari raya dan pamer ke tetangga. Bukannya diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Terus gimana ya biar THR gak cuma numpang lewat doang? Well, lakukan restrukturisasi pakai 3 fase ini. Fase pertama, deleveraging alias bantai utang. Punya sisa pay letter, pinjol, atau kartu kredit yang bunganya galak banget, langsung aja lunasi pakai THR. Mematikan utang berbunga itu hitungannya sama dengan mencetak profit pasti. Fase kedua, capital expenditure alias belanja modal. Lebaran itu kayak proyek tahunan ya, hilalnya pasti ada di kalender. Bukan bencana alam yang sifatnya dadakan. Jadi, patok modal maksimal 40% dari THR untuk proyek mudik, beli hampers, atau jatah angpau. Kalau 100% THR ludes buat urusan ini, cash flow dijamin resmi bangkrut bulan depan. Fase ketiga, wealth transfer alias pemindahan kekayaan. Misal ada sisa THR nanti yang nggak kepake, sisa THR ini wajib dipindahin bentuknya ya. Jangan ditaruh di rekening tabungan yang nyambung ke m-banking. Karena kadang jempol ini suka khilaf check out keranjang kuning. Pindahkan kekayaan ke aset real seperti emas digital, reksadana, atau SBN. Instrumen ini gampang juga dicairinnya ya, tapi nilainya bertumbuh untuk melawan inflasi. Atau kalian juga bisa nih, taruh uangnya di bank digital yang ngasih bunga oke. Itu tinggal disesuaikan aja sama preferensi kalian. Nah, tips ngelola THR udah di-spill nih. Nggak lengkap ya kalau ngomongin ngelola keuangan, tapi nggak sekalian ngomongin soal budgeting. Ini nih strategi budgeting untuk menghadapi lebaran di tahun yang akan datang. Terutama budgeting soal mudik yang lumayan gede ya biayanya. Buat yang merantau dan pengen balik kampung pas lebaran, pasti udah deg-degan ya lihat tiket kereta atau pesawat buat PP. Belum lagi nih pas di kampung pastinya pengen dong ngasih simbok dan bapak oleh-oleh dan baju lebaran. Well, stop ya cuma ngandelin THR doang. Kenalan dulu nih sama strategi sinking fund. Ini bahasa keren dari tabungan khusus yang dicicil tiap bulan dari gaji reguler murni untuk satu tujuan pasti. Caranya, sisihkan 5-10% dari gaji ke instrumen keuangan kayak reksadana pasar uang. Selain itu, kalian juga bisa ya lirik tabungan berjangka yang sifatnya auto debit biar kita disiplin paksa. Atau emas digital yang nilainya tahan banting lawan inflasi. Opsi lain nih buat kalian yang patriot tapi pengen cuan juga, bisa pakai SBN seri retail yang oke punya juga ya karena bunga fixnya di atas deposito. Uang yang udah ditaruh di sinking fund tadi, kita biarkan bunganya berkembang biak alias compound interestnya dan bikin nilainya naik. Pas lebaran tahun depan tiba, ongkos mudik udah lunas dibayar tabungan ini. Efeknya, tahun depan utuh THR-nya 100% dan resmi jadi aset. Langsung auto sultan beneran tanpa pakai drama. Tapi ingat ya, pencairan tiap instrumen yang disebut tadi itu beda-beda ya. Misal nih,
Reksadana biasanya butuh waktu 2 sampai 7 hari kerja buat cair ke rekening. Emas digital yang bisa langsung buyback instan, lalu SBN yang ada masa hold-nya, serta tabungan berjangka yang punya tanggal jatuh tempo saklek sesuai dengan tenor yang kamu pilih dengan bank. Jadi, tetap pakai persiapan ya pas pencairannya. Jangan asal dadakan nyairin dana kayak tahu bulat. Idealnya lakukan penarikan minimal seminggu sampai sebulan sebelum hari H, biar sistem gak lemot pas lagi butuh-butuhnya. Terakhir, hindari ultimate trap alias jebakan Batman paling mematikan sedunia. Pakai THR buat FOMO, bayar DP motor atau mobil, apalagi nyicil iPhone. Dengerin baik-baik ya logikanya. Uang cash paling berharga yang dikumpulkan setahun penuh baru aja dikorbankan. Hanya untuk melahirkan beban utang cicilan baru sampai 5 tahun ke depan. Ini mah namanya bukan upgrade gaya hidup ya, tapi bunuh diri finansial berkedok flexing. Lastly, THR itu alat untuk mencerahkan masa depan keuangan, bukan alat validasi di kampung halaman. Absen dulu nih di kolom komen, kira-kira kalian setuju nggak dengan tips-tips yang udah disebutin tadi, biar THR-nya aman dan lebaran anti boncos? Atau jangan-jangan kamu punya pengalaman atau cara lain buat ngelola THR? Langsung aja ya, tulis di kolom komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.